Ketemu lagi dengan saya Anita di Bagaimana Bisa Channel. 28 hari lagi nasib putra-putri Papua akan berubah total. Well ya, teman-teman, suhitungkah belum? 28 hari lagi, tepat di tanggal 19 Juni 2024, beasiswa LPDP tahap kedua akan dibuka dengan resmi. Nice. So, hari ini informasi yang saya mau share adalah tentang persiapan jelang pembukaan tahap kedua itu. Dan hari ini pembahasan lebih mengerucut ke beasiswa putra-putri Papua 2024. Nice. Tapi jangan takut, sebab saya akan bahas LPDP afirmasi, reguler, juga LPDP kewirausahaan di video yang lain. Nice. Ada juga pesan dari peraih beasiswa LPDP putra-putri Papua angkatan pertama. Jadi, teman-teman nonton video ini sampai selesai supaya kamu juga bisa ikuti jejak. Kita punya teman yang sudah berhasil itu. Sedikit tentang LPDP. Teman-teman yang mungkin baru dengar singkatan LPDP, mari saya kasih tahu kamu. LPDP itu adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Dorang Kelola Dana Abadi Pendidikan Nasional. Tujuannya mendukung program pendidikan di Indonesia, termasuk pemberian beasiswa untuk studi dalam negeri dan luar negeri, juga pendanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Di dalam beasiswa LPDP ini ada satu kategori khusus putra-putri Papua atau Papuan Youth Scholarship. Program ini baru berjalan 2 tahun terakhir, sebab kategori khusus ini baru muncul di tahun 2022 lalu. Kelihatannya hampir bersamaan dengan pemekaran Provinsi Papua di tahun yang sama, kan? Karena sebelumnya di Papua ini hanya ada 2 provinsi besar, toh? Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di tahun yang sama ada pemekaran 2 provinsi itu menjadi 6 provinsi. Ada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tong singkat saja menjadi Se-Papua Raya atau Setanah Papua. Tapi saya pikir mungkin beasiswa ini adalah pengembangan atau nama lain dari beasiswa BIT atau beasiswa Indonesia Timur yang dulu kayaknya saya pernah ikut deh. Tahun 2016 atau 2017 saya sudah lupa ya. Yang jelas saya pernah tes. Anyway, intinya tong semua yang ada di Papua ini punya kesempatan yang sama untuk melamar beasiswa LPDP Putra-Putri Papua tahun 2024 ini. Eits, tidak semudah itu buah pinang. Beasiswa Putra-Putri Papua punya keunikan tersendiri. Berbeda dengan beasiswa LPDP afirmasi dan reguler, di beasiswa ini kamu tidak wajib sertakan dokumen kemampuan berbahasa Inggris atau English Proficiency seperti IELTS, TOEFL, atau kroni-kroninya. Ketentuan ini berlaku di tahap 1 seleksi berkas dan administrasi saja. Nanti kalau sudah lolos semua tahapan baru akan belajar intensif untuk dapat 1 lembar sertifikat yang berharga itu. Tapi sayang, 1000 sayang, beasiswa jenis ini tidak ada untuk jenjang S1. Jadi teman-teman yang baru habis lulus SMA kemarin itu tidak bisa melamar S1 dengan beasiswa LPDP ini. Tapi jangan khawatir, banyak jalan ke Roma. Ada beasiswa lain yang bisa bantu teman-teman. Tapi hari ini kita fokus untuk beasiswa LPDP Putra-Putri Papua dulu So stay tune dan tetap semangat. Teman-teman yang sudah berhasil dapat gelar sarjana S1, mau itu universitas lokal, kelas daerah kah, Universitas Top Indonesia kah, sampai universitas di luar negeri sekalipun, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa dapat beasiswa ini. Mau kuliah dalam negeri oke, mau kuliah luar negeri ayo. So nice. Tapi yang jelas teman-teman punya universitas harus terdaftar di Dikti. Untuk teman-teman putra-putri Papua ada 3 syarat khusus yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, yaitu marga asli Papua, atau mama kandung OAP, atau bapak kandung orang asli Papua. Jadi contoh ada teman satu namanya Kovitianus Sugeng Rumbekwan. Nah ini dia bapak orang Biak dan mama orang Jawa. Ya sudah pasti dia ini lolos karena dia punya bapak orang Biak asli. Baru bagaimana dan kami yang cuma lulus D3 ini. Sungguh mati teman-teman. Kamu sudah lulus D3, kamu masih juga punya peluang untuk dapat beasiswa ini. Siapkan berkas-berkas sudah dari sekarang. Jangan sampai tunggu air sudah batang leher dulu baru sadar. Saya sumber kamu dan udah pindah kaget. Bagus, tapi saya sudah tua. Bagaimana bisa kuliah lagi sudah tua?
Eits, jangan berkecil hati teman-teman. Kalau kecilkan hutang itu sudah pasti. Beasiswa putra-putri Papua ini diberikan untuk kamu juga yang usianya 47 tahun untuk jenjang S2. Nice. Sementara untuk jenjang S3, program doktoral itu bisa sampai 50 tahun. Asal itu semua tercatat per Desember 2024 ini. Teman-teman, karena ini beasiswa putra-putri Papua, jadi Thomas Dorang punya pengaruh sedikit di sini. Thomas? Siapa tuh? Tokoh masyarakat. Jadi kamu yang mau sekolah lanjut wajib dapat rekomendasi dari Thomas atau dari akademisi Dorang. Berapa banyak tahapan tes ini macam tak lingkar sampai? Teman-teman, ada 3 tahapan tes beasiswa LPDP putra-putri Papua ini. Dan tahapan ini sama sebetulnya dengan beasiswa LPDP yang lain. Jadi kalian juga wajib mengikuti dan melewati 3 tahapan ini. Seleksi administrasi, seleksi substansi, seleksi skolastika. Citra skolastika. Rada ya, itu seleksi tes untuk ukur kemampuan kognitif dan potensi akademik calon penerima beasiswa. Bicara mengenai citra skolastika dia nih, tes skolastika itu dia panjang, tapi nanti sudah di video yang lain. Saya juga akan hadirkan teman-teman penerima beasiswa putra-putri Papua, sehingga teman-teman yang lain yang bisa nonton ini belajar dari mereka untuk bagaimana bisa cepat bertemu dengan citra skolastika, lolos tes skolastik. Baru itu saja ya, terada ya, masih ada berkas-berkas lain yang diperlukan. Kalau mau link, komen Tanah Papua. Nanti saya langsung kirim, karena barang ini banyak, jadi kamu juga harus siap jauh-jauh hari sebelumnya. Semua urusan pendaftaran dilakukan online. Kalau ada teman-teman di seputaran Kota Timika yang kesulitan, hubungi saya. Inbox, komen, dan nanti kita bisa berproses bersama supaya teman-teman juga bisa maju. Banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat dari beasiswa ini. Jadi, nanti akan dibantu di 2 sektor besar, yaitu dana pendidikan dan dana pendukung. Apa saja itu? Nah, kasih komen Tanah Papua. Nanti saya kirim link buku panduan untuk kamu semua supaya bisa dibaca dengan detail ya. So, seperti janji saya di awal video, kalau ada testimoni dari penerima beasiswa LPDP Putra-Putri Papua Angkatan Pertama, maka mari terang dengar bersama pesan singkat dari terang punya teman, Abraham Nelson Andarek. Saya ini Putra-Putri Papua Angkatan Pertama tahun 2022. Saya ini sudah yang tembus pertama. Sebenarnya mau bilang rumit itu justru tidak sih, soalnya menurut saya ini mereka justru mempermudah orang-orang dari timur, kayak khusus putra-putri Papua ini kan kita kendala biasanya tuh di TOEFL, IELTS yang mahal. Jadi menurut saya ini justru jadi keringanan untuk putra-putri Papua sih. Dong harusnya ambil ini sebagai advantage atau benefit untuk dorang, untuk kayak kejar mumpung ada gratis kan, nanti 6 bulan udah belajar bahasa Inggris setelah lulus LPDP juga tuh. All in all, teman-teman beasiswa putra-putri Papua ini dapat banyak kemudahan. So, ini kesempatan emas untuk kau bisa bersinar. Siapa tahu kau yang cuma lulusan universitas lokal, daerah begitu, tapi akhirnya kau bisa lulus S2 di Amerika misalnya, atau di luar negeri yang lain misalnya. Siapa yang tidak mau, teman-teman? Jadi tempo, siapkan dirimu untuk bersinar di tahun ini. Karena pendidikan harus berkelanjutan.